Om Swastiastu. Saya Made Farmawati, lahir di Singaraja pada tanggal 7 Juli 1968. Saya menjadi staf di Prodi Biologi Fakultas MIPA, Universitas Udayana sejak tahun 1993. Pendidikan dasar sampai pendidikan menengah atas saya tempuh di Sekolah Lab UNUD yang sekarang namanya menjadi Sekolah Lab Undiksa Singaraja. Kemudian pada tahun 1987 saya melanjutkan pendidikan di IPB di jurusan biologi dan selesai pada tahun 1992. Pada tahun 1997 saya melanjutkan pendidikan S2 di Deakin University, Victoria, Australia, di School of Biological and Chemical Sciences dan selesai pada tahun 1999. Selanjutnya pendidikan S3 saya lakukan di The University of Western Australia sejak tahun 2003 dan selesai pada tahun 2006. Saat ini saya dipercaya menyandang jabatan guru besar di bidang ilmu genetika. Saya akan menyampaikan orasi ilmiah yang berjudul Penanda Molekuler dalam Karakterisasi dan Konservasi Sumber Daya Genetika. Salah satu tugas pokok genetika adalah membedakan genotipe-genotipe yang berhubungan dengan sifat-sifat yang diminati. Seringkali dalam analisis perbedaan genotipe-genotipe tersebut, diperlukan penanda yang lebih informatif, dalam hal ini adalah penanda molekuler. Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun banyak juga spesies-spesies di lingkungan Indonesia yang belum teridentifikasi namanya. Dengan teknologi penanda molekuler, dapat membantu identifikasi dan karakterisasi individu-individu yang ada. Sumber daya genetika adalah merupakan bagian dari keanekaragaman hayati dalam bentuk bahan genetik, yaitu gen-gen atau alel-alel yang ada dalam individu, dan penanda molekuler dapat mengidentifikasi gen-gen dan alel-alel tersebut yang nantinya dapat dimanfaatkan dalam pemuliaan tanaman atau pemuliaan hewan. Penanda molekuler juga bermanfaat dalam konservasi. Dengan diketahuinya struktur populasi, maka strategi konservasi dapat dilakukan, sehingga penanda molekuler memiliki peranan yang penting di dalam sumber daya genetik. Dengan dikarakterisasinya keanekaragaman hayati, maka program pemuliaan hewan maupun pemuliaan tanaman dapat dilakukan. Berdasarkan hubungan kekerabatan yang dibentuk dari data-data molekuler, pemilihan tetua dapat dilakukan sehingga persilangan dapat berhasil. Di bidang konservasi, dengan dibentuknya struktur-struktur populasi, maka strategi konservasi dapat dilakukan sehingga kita tidak kehilangan biodiversitas. Adanya profiling ekspresi gen juga membantu dalam pemilihan tetua-tetua di dalam persilangan sehingga nantinya dihasilkan kultivar-kultivar atau varietas-varietas yang memiliki sifat unggul. Kerjasama dengan institusi atau pihak-pihak lain akan diperkuat sehingga keanekaragaman hayati Indonesia dapat terus dikarakterisasi dan dimanfaatkan secara bijaksana. Saat ini kerjasama dilakukan dengan Kebun Raya Eka Karya Bali untuk melakukan karakterisasi dan identifikasi dari koleksi-koleksi yang ada di Kebun Raya Eka Karya Bali. Selanjutnya pendekatan juga akan dilakukan kepada pemangku kebijakan sehingga strategi konservasi dari keanekaragaman hayati akan dapat dilakukan secara maksimal. Selanjutnya, transfer ilmu akan terus dilakukan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa memiliki update ilmu di bidang molekuler, di mana bidang molekuler ini mengalami perkembangan yang sangat cepat
sehingga mahasiswa di Universitas Udayana tidak ketinggalan dengan mahasiswa yang lainnya. Akhir kata, atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.